Halo semuanya, selamat datang di channel saya kali ini. Ya, bagi yang baru menonton channel saya, tolong untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian terus update dan saya terus semangat. Ya, untuk kali ini saya akan membahas apa saja sih orang dengan kelakuan yang bikin kita kesel banget gitu ya, yang bikin kita tuh rasanya tuh greget, pengen menjauh, pengen marah-marah seperti itu. Kalian pasti sudah tahu apa saja sih hal-hal yang paling gak kalian sukai dengan orang itu. Ya, kalian bisa komentar di bawah. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang ingin memberikan usulan ataupun tambahan mengenai beberapa hal yang akan saya paparkan, bisa komentar ya. Oke, kita lanjut saja. Ada di sini ketidakjujuran. Ya, orang-orang umumnya merasa kesal ya ketika seseorang tidak jujur atau berbohong. Nah, ketidakjujuran inilah yang merusak kepercayaan dan mengganggu hubungan antar individu. Ya, seringkali ya kita merasa dibohongi, hal kecil, hal besar pun dibohongi. Ya, misalnya seperti dalam kehidupan sehari-hari lah. Misalnya apa ya, kalau kalian tahu ya, tidak jujur, atau misalnya dalam hubungan suami istri, suami tidak jujur, misalnya bilangnya pulang malam karena ada rapat lah atau ada kerjaan banyak lah, ternyata malah main sama teman-temannya. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua ini adalah ketidakpedulian. Nah, tidak peduli ini adalah sikap acuh tak acuh atau kurang pedulinya terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Dan sifat ini sangat tidak nyaman ya, dan membuat orang ini menjadi frustasi. Kenapa membuat orang menjadi frustasi? Karena ya tidak peduli dengan kebutuhan. Misalnya kita minta tolong orang itu untuk membantu kita dalam mengerjakan rumah, misalnya contoh lah gitu ya, anak diminta tolong untuk membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu atau cuci piring, tapi ternyata anak itu malah membangkang, nggak mau, tidak peduli dengan orang tuanya. Nah, itu yang membuat orang tua tuh terkadang gemes ya, bahkan tuh sampai frustasi bagaimana cara mendidik anak ini agar mau taat kepada orang tuanya. Contohnya seperti itu. Oke, yang ketiga lanjut, ada sikap sombong atau arogansi. Nah, ini sifat yang sangat-sangat menurut saya ini manusia punya ya. Dan itu bagi kita yang menghadapi orang yang seperti itu, rasanya tuh ingin menjauh, ingin ya udah putus hubungan aja gitu. Ya, itu manusiawi ya. Nah, sikap ini nih menganggap dirinya lebih tinggi dan meremehkan orang lain pada akhirnya, dan ini sangat memicu rasa kesal ya, seperti saya katakan tadi, kesal karena dia memang tinggi, oke, mempunyai jabatan atau sangat kaya raya, jadi menganggap orang yang di bawahnya ya hanya apa sih, hanya butiran debu gitu kan. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu, bahkan sampai viral ya di televisi. Dampaknya orang yang sombong, orang yang menganggap remeh orang lain, ya itu harus kita hindari sifat kayak gitu ya. Oke, yang keempat ini ada tidak taatan. Tidak taat ini adalah melanggar aturan atau mengabaikan kewajiban yang bikin orang tuh kesal. Jadi tindakannya tersebut berdampak negatif pada yang menerimanya ya.
Tidak taat tuh contohnya seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas. Contohnya seperti itu. Kalian ada di sini yang kalau ada lampu merah tapi masih ngerobot gitu. Itu sangat berbahaya ya. Berbahaya bagi dirinya sendiri dan berbahaya bagi orang lain juga justru di situ. Oke. Atau bahkan ada orang yang buat peraturan, orang itu sendiri yang melanggar. Ya emang orang kebanyakan gitu ya, peraturan untuk dilanggar kata orang lain tuh ya. Tapi kita harus jadi orang yang taat. Apapun itu ya harus menunggu pada saat lampu hijau baru kalian bisa jalan. Dan kalau ada peraturan yang kalian apalagi bikin sendiri, itu kalian juga harus taat dengan apa yang kalian udah cantumkan di situ. Oke, lanjut. Yang kelima ini adalah kurang empati. Ya, kurang empati ini adalah ketidakmampuan untuk memahami atau merasakan emosi dan pengalaman orang lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bikin kesal di antara mereka. Ya, kurang empati. Kurang empati ini sama seperti ketidakpedulian ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak masa bodoh lah kayak gitu, orang lain susah ya masa bodoh gitu ya, kurang lebih sama seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada berbicara terus menerus atau bisa kita bilang bawel ya. Bawel di sini tuh jadi terlalu banyak bicara dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Untuk berbicara dapat membuat orang lain ini merasa diabaikan dan kesal. Jadi ya berbicara terus menerus ketika di kerumunan orang itu, orang yang mendengarkan yang merasa dia sebenarnya punya opini dan seperti yang tidak dianggap, yang seperti dibilang tadi, merasa pendapat gue, padahal gue ada pendapat loh, ya lo harus dengar gitu kan. Tapi karena dia bicara terus menerus, nggak ada waktu atau ruang untuk dia berbicara, bikin orang itu jadi malas kan untuk berargumen dengan orang semacam itu gitu. Pada akhirnya ya orang itu mengalah. Tapi orang yang menontonkan juga, atau pihak ketiga yang menonton juga jadi tidak respect ya dengan orang yang berbicara terus menerus, apalagi kalau tidak ada buktinya gitu. Namanya tong kosong nyaring bunyinya ya, yang kalian tahu itu, banyak bicara tapi tidak ada buktinya tuh nyatanya ya. Itu banyak kita temui sekali. Oke, di sini ada namanya pemarah. Oke, pemarah ini sifat yang ya memang semua manusia itu suka. Ada yang level marahnya sedang, kecil, marah-marah aja, ini yang memang tidak nyaman ya. Tapi kalau misalnya marahnya tanpa alasan ataupun tanpa jelas, itu bikin orang tuh jadi males gitu ya. Ini harus dihindari orang kayak begitu. Lebih baik kalian jaga jarak daripada kalian berkontak dengan orang yang pemarah. Oke, selanjutnya di sini ada mengkritik dan menghakimi. Ya, sifat ini adalah orang yang sangat doyan dengan mengkritik. Apa aja dikritik, hal-hal kecil ataupun hal-hal besar, senang mengkritik. Dan dia tidak mengoreksi dirinya sendiri apakah dia sudah baik ataupun sudah benar. Yang penting enjoy aja dia mengkritik, seperti itu ya. Nah, yang 9 ini adalah tidak memenuhi janji atau tanggung jawab, yaitu ketidakandalan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atau janji yang dapat memicu rasa kesal di orang lain. Ya, tidak memenuhi janji. Ya, misalnya udah punya janji dengan pacar jam segini ya kita ketemu, ternyata batal. Itu ya. Oke, yang ke-10 adalah tidak adil.
wow, ini banyak sekali kasus-kasus yang merasa ini, apalagi rakyat kayak kita gini merasa tidak adil ya. Yang seperti kalian tahu, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, dan banyak hal itu yang terjadi. Apalagi juga misalnya di dalam dunia kantor, terus bahkan dalam keluarga juga pasti ada. Itu hal yang sangat banyak lah yang kita temui di dunia ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki preferensi dan batasan yang berbeda. Jadi apa yang membuat seseorang kesal dapat bervariasi ya guys. Jadi bukan hanya ini. Saya sangat senang sekali jika kalian itu bisa berkomentar apa aja sih yang membuat kalian kesal. Jadi mungkin kita akan memberikan topik baru lagi yang kalau kalian bisa inspirasikan seperti apa, bisa komen agar saya juga semakin semangat untuk membahasnya ya. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati karena setiap manusia itu mempunyai rasa marah, mempunyai kekesalan gitu. Jadi bukan hanya kalian, tetap semangat guys. Oke ya, cukup sekian channel saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan di channel selanjutnya saya akan bahas lagi topik yang menarik dari hari ini. Oke, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya guys. Bye bye.